teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Gemini. Yes, saya sebagai Nopal, Raihan, Arda, Ilham, Mora, Salsa, Bulan, Safitri, Valerin, sama Diki. Kemudian narasumber kami ada Mas Rajes yang sebagai dulu mantan ketua BEM UNY dan juga sebagai kader Gemini ya Mas. Udah enggak sekarang. Mungkin kita bakal sharing session lah tentang kebangsaan dan juga mungkin lebih ke politiknya. Mungkin Mas Rajes bisa perkenalan dulu. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Kenalkan, aku Rajesin. Aku asal dari Solo. Kuliah di UNY dan kemarin sempat jadi ketua BEM UNY tahun 2025. Terus apa lagi? Yang perlu dikenalkan. Teman-teman kira-kira ada mau tanya apa gitu nggak soal aku dulu? Masih semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7. Jurusan manajemen. Mungkin gini, kan Mas Hudson kemarin pernah nih mendalami dinamika kayak apa politik di kampus gitu. Itu mungkin bisa sharing nih sama kita gimana pengalamannya terus. Oke. Kalau politik kampus itu tidak terlepas dari yang namanya organisasi mahasiswa eksternal. Teman-teman tahu Ormes nggak? Omega, apa itu? Ormek. Oh, Ormek. Iya. Apa itu? Ormek itu organisasi mahasiswa eksternal. Ya contohnya kayak HMI, PMII, kami, GMNI, IN. Kayak gitu. Kadang kalau misal di Jogja itu kecil nih, ada namanya GMKI juga. GMKI ya? GMKI. Kepanjangan dari? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oh iya. Jadi buat yang non muslim. Tapi di Jogja itu masih nggak yang terlalu besar. Yang besar itu di Jakarta itu besar. Tuh, nah kalau kita berbicara soal politik kampus, pasti nggak terlepas dari ormek-ormek itu. Gitu nih. Ini mungkin sebagai pembuka aja ya. Nanti biar teman-teman bisa mengikuti. Mungkin aku mau tanya nih Mas. Boleh. Mas kan tadi tergabung dari Ormek itu ya. Awal ketertarikan dari untuk join itu gimana ya Mas? Apa diajak teman atau emang niat dari diri sendiri atau? Jadi aku tahu BEM itu dari waktu SMA kelas 2 Mas. SMA kelas 2 itu aku coba untuk kulik tentang perkuliahan, dinamikanya kayak gimana. Dan waktu itu kan karena aku memang ikut OSIS, jadi aku coba cari pembanding. Kira-kira organisasi setara OSIS apa sih yang ada di tingkat univ ya. Kelihatan mulah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kelihatan kayak wah banget gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita dari SMA itu udah punya cita-cita untuk jadi staf atau anggota di BEM. Walaupun kampusnya belum tahu mau kampus di mana, tapi udah ada cita-cita itu. Dan ketika aku coba untuk terus menggali informasi, tahulah soal organisasi mahasiswa eksternal itu. Dan memang dari sebelum masuk kuliah, aku udah kenal dengan yang namanya GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Akhirnya ketika maba tahun 2022 kemarin, aku langsung memutuskan untuk bergabung dengan GMNI. Karena memang dari SMA udah cukup tahu. Terus tujuanku awal kenapa kok bergabung ke Ormek ya, ke GMNI adalah sebenarnya nggak ada tujuan politik, itu nggak ada sama sekali. Salah satu prinsip yang kupegang dari dulu adalah kalau yang terpenting di dunia perkuliahan itu bukanlah ilmunya, bukanlah kelasnya atau apanya gitu, enggak. Yang paling penting adalah relasinya. Nah, maka dari itu tujuanku masuk ke GMNI sebenarnya awalnya itu cuma relasi, untuk memperluas jaringan, untuk mempersiapkan ketika nanti aku udah lulus supaya tahu pintu yang bisa aku buka itu mana aja. Awal mulanya kayak gitu, tapi lama kelamaan kebetulan malah belajar politik, malah jadi suka juga dengan politik. Mungkin karena aku bisa simpulkan kalau misal makin kesini itu mungkin Mas Rajes suka politik gitu ya. Terkait apa hal itu, kira-kira ada nggak sih kayak buku khusus yang mungkin udah dibaca sebelumnya terkait mungkin ya gerakan atau perpolitikan? Ada, tapi karena besok itu kan manajemen FEB, jadi memang buku yang bergerak di ranah aktivisme pergerakan itu nggak banyak yang dibaca. Kebanyakan yang lain sisanya itu soal yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, buku pergerakan yang dibaca itu jelas blog.
Madilo. Terus itu kan pasti kan pegangannya itu kan Madilo kan Iya. dari Ran Malaka. Terus aku juga pernah baca, aku lupa judulnya apa. Tapi soal pendidikan bukunya itu kecil. Dan itu cukup ini juga cukup terkenal juga buku. Cuman aku lupa namanya. Itu sih buku soal pergerakan yang aku baca. Mas kan pernah kan menjabat sebagai ketua BEM ya di salah satu univ terkenal lagi di Jogja. Kira-kira selama masa jabatan tersebut ada nggak kayak kesulitan atau kayak hambatan Mas terhadap politik di kampus gitu, Banyak. lingkungan kampus? Ada Itu nggak pasti ada. permasalahan atau hambatan gitu? Kalau permasalahan apalagi berbicara soal politik di kampus itu pasti ada. Bentuknya kayak gimana di tiap univ itu biasanya beda-beda. Walaupun pada akhirnya akar permasalahannya sama ya. Perebutan kekuasaan lah, terus pemilihan lah, dan lain sebagainya. Permasalahan yang kemarin dialami oleh, yang kualami sama teman-teman di BEM adalah banyaknya lawan politik. Lawan politik. Kenapa banyak? Karena waktu itu kan aku masih jadi kader GMNI ya. Dan GMNI ini baru pertama kali dalam sejarah UNY kader GMNI itu jadi ketua BEM. Karena selama ini nggak pernah. Kebanyakan itu dari kami. Kami itu Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah selama berpuluh-puluh tahun lah kami itu megang di UMY. Terus tahun 2023 patah, digantikan PMII. 2024 megang lagi kami. 2025 patah lagi. Tapi akhirnya ke GMNI. Nah otomatis lawan politiknya itu banyak. Apalagi kemarin kita maju itu nggak koalisi sama sekali. Karena biasanya kan kalau perpolitikan di kampus itu kan ada koalisi ya. Iya. Contoh misal di UB itu GMNI sama PMI itu koalisi. Di kampus mana PMI sama apa gitu pasti ada. Ada juga yang non ormek maju dan menang itu ada. Nah karena kemarin berdiri sendiri otomatis yang nggak kita ajak dalam berdinamika selama satu periode itu jadi lawan-lawan politik. Nah hambatan itu banyak. Kita pernah kan dalam satu kasus tuh kita ada upgrading PMKM UNY. Upgrading itu melibatkan seluruh staff. Terus waktu itu di daerah, aku lupa daerah Bantul pokoknya. Nah di upgrading itu kan ada sesi ini kan, sesi seremonial pelantikan. Nah, itu kan biasanya di tiap organisasi ada kan, bahkan di tingkat himpunan juga ada seremonial pelantikan. Entah ada yang hormat ke bendera BEM atau ada yang cuci muka atau gimana, itu kan seremonial beda-beda. Ada yang baca doa, ada yang muterin api unggun dan lain sebagainya, banyak lah. Waktu itu yang kita ambil adalah penghormatan bentuknya, seremonial penghormatan sekaligus cuci muka tapi airnya air kembang itu. Iya. Ini kan seremonial yang cukup familiar, Iya, cukup umum, ya kan. Iya. Nah waktu itu kita udah singkat cerita kita udah pelaksanaan, terus kita upload di media. Pelantikan PMKM UNY 2025 itu. Waktu diupload di media tuh tiba-tiba banyak tuh lawan politik yang mulai nyerang kapal besar bernama PMKM UNY ini. Diserang, serangannya tuh simple. Pokoknya satu lagi, waktu itu bendera PMKM UNY itu masih di bawah periode sebelumnya. Kita masih belum dikasih benderanya. Karena ya perbedaan politik tadi, jadi penyerahan benderanya agak lama. Akhirnya kita gantikan sebagai dengan ini foto logo BMKM yang dipajang di figura gitu. Kalau kita lihat di undang-undang itu kan lambang-lambang negara kan ada banyak. Salah satunya kan logo Indonesia gitu kan. Makanya kita pakai logo BMKM sebagai pengganti bendera BMKM. Nah itu digoreng karena dikira kita kasih penghormatan berlebihan ke UNY lah. Terus kita nyembah UNY lah dan lain sebagainya lah. Terus akhirnya waktu itu kita memilih untuk diam dan tidak merespon apapun. Kita cuma merespon tapi kita nggak notice siapa yang sedang kita singgung. Waktu itu karena kan kita kan aku selalu bilang ke anak-anakku bahwa gak usah pedulikan apa yang dikatakan orang, mari kita buktikan aja bahwa kita lebih hebat daripada mereka. Aku selalu bilang kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita itu ada tuh salah satu PIPH aku, menteriku yang pakai baju tulisannya di belakang itu don't make stupid people famous. Itu kita foto, kita upload bareng-bareng. Terus Menkoku itu juga ada 2 orang yang bikin video.
cara membedakan logo BEM UNY dan logo UNY. Jadi kita serang baliknya itu dengan kayak gitu. Kita nggak pengen notice mereka siapa, kita nggak peduli, kita nggak pengen anggap mereka ada. Akhirnya kita notisnya dengan hal kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu sampai di bulan-bulan apa ya, pokoknya setelah itu mereka udah nggak pernah nyerang lagi. Itu salah satu hambatannya. Di lain itu masih banyak lagi. Berarti ini juga salah satu cara kita buat apa ya, buat ngasih feedback ke orang-orang yang apa ya, ngasih hal-hal negatif ke kita dengan cara ya nggak usah digubris gitu. Iya, dan ini bukan berarti kita anti kritik itu enggak ya. Kalau kritik itu benar-benar membangun dan bersifat subjektif, artinya memang berorientasi pada penyelesaian masalah, yaitu kita akan terima. Bahkan kalau bisa kita ajak diskusi. Tapi kan waktu itu yang dikritik adalah logo kan, jadi kan itu tidak substansial. Makanya kita lebih memilih merespon dengan yang kayak gitu. Menurut Mas nih, dinamika politik di kampus, apalagi di kampus salah satu kampus negeri di Jogja ya, sekarang tuh makin ke arah positif atau ke negatif sih Mas? Menurut Mas? Maksudnya gimana? Misalkan ya dinamika politik apalagi di organisasi gitu. Ya sekarang tuh kan biasanya kan ada banyak drama gitu yang terjadi. Nah, itu menurut Mas sekarang tuh dia makin ke arah positif atau malah ke negatif gitu? Kalau aku memandangnya lebih ke arah apa ya? Ini subjektif ya. Iya, Artinya pandangan dari aku sendiri. Iya. Menurutku lebih ke arah negatif. Karena Kenapa itu Mas? kalau kita coba untuk kulik sejarah BEM, ini aku coba ambil dalam ranahku ya, ranah di BEM. Di BEM itu kan sejarahnya dulu adalah dibentuk itu sebagai oposisi pemerintah. Entah itu pemerintah birokrasi kampus atau pemerintah birokrasi pemerintahan nasional gitu, negara. Tujuan utamanya itu untuk jadi pihak oposisi lah. Makanya itu coba diterapkan tias politika juga di dalam lingkungan kampus. Ada eksekutif, legislatif, ada juga yudikatif. Cuman beberapa kampus yudikatif itu udah nggak ada. Di UNJ yudikatif itu digabung sama legislatif. Nah, per hari ini kalau kita coba lihat BEM itu udah agak sesuai dengan tujuan awalnya dibentuk. Iya. Yang harus, kalau kemarin teman-teman ngikutin berita itu kan ada salah satu kampus di mana ya? Di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Yang mereka itu minta setoran. Setoran apa itu Mas? Jadi mereka itu BEM-nya UMJ atau apa gitu, aku lupa. BEM-nya meminta, mereka bikin demo kan, terus siapa yang mau di demo itu dimintain uang buat nge-cancel demonya. Dan nominalnya itu puluhan juta. Jadi bentuknya ancaman mau di demo, kalau nggak mau di demo harus kasih uang. Harus ngasih uang. Ya terus apa bedanya BEM dengan ormas? Iya. Ya itu salah satu contoh kenapa kok BEM udah ke arah yang negatif ya. Terus yang kedua adalah harusnya kalau memang orientasinya adalah untuk menjadi pihak oposisi, baik pemerintahan di kampus atau pemerintah nasional, ya pergerakannya harusnya kolektif. Harusnya BEM ini bukan jadi wadah yang diserang oleh mahasiswa, tapi BEM ini yang dibersamai oleh mahasiswa, yang mewakili mahasiswa untuk bergerak. Cuman kan nyatanya sekarang pergerakan yang diwakilkan itu kan udah nggak bisa kan. Banyak pergerakan yang diwakilkan itu yang pada akhirnya malah jadi ajang jual beli gerakan. Artinya pergerakan sekarang, kenapa aku tadi bilang karena negatif? Karena pergerakan sekarang udah nggak bisa diwakilkan, tapi harus lahir itu dari secara individual. Jadi masing-masing orang. Karena kan lebih susah mengontrol masing-masing orang daripada ngontrol kepala-kepala. Itu kenapa aku bilang organisasi, khususnya BEM ya. Kalau Hima kalau Hima aku rasa masih perlu sih. Masih ke arah positif. Kalau BEM udah ke arah negatif. Ini disclaimer ya, mungkin yang ku ungkapkan tadi itu adalah unpopular opinion. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sependapat nggak apa-apa, kita diskusi. Sesuai dengan Mas yang bilang tadi bahwasannya BEM itu kan untuk menjadi pihak oposisi baik pemerintah kampus maupun pemerintah negara ini kan. Mungkin pengalaman Mas selama di BEM itu hal apa yang kontradiktif nih sama politik pemerintahan di Indonesia? Boleh diceritain?
dan gerakan apa yang sudah dilakukan? BEM UN itu pernah hampir dibeli. Hampir dibeli ada 2 kali. Yang pertama itu awal periode. Kalau teman-teman notice awal tahun kemarin itu kan di tahun 2025 ada baksos presisi Polri ya. Yang Apa dibagikan. Jadi Polri itu bagi-bagi baksos. Oh iya. Tapi bagi-baginya nggak ke masyarakat, ke BEM. Itu tujuannya apa sih, Mas? Mencurigakan ya Mas? Ya banyak lah tujuannya Penguatan rebranding, suara. terus Oh, pengen iya. mengendalikan supaya mereka bisa dapat akses dan lain sebagainya lah, banyak lah. Mm-mm. Itu yang pertama. Tapi waktu itu BEM UN itu hampir sampai pengen dianterin paketnya. Itu ada 50 baksos. 50 baksos sampai udah apa ya? Kan waktu itu kan ngubungin aku secara tegas langsung bilang bahwa kita menolak, silakan diberikan ke kampus lain saja. Aku bilang kayak gitu. Terus mereka ngubungin Menkoku ini kurang koordinasi. Udah serok-serokan kejadian. ACC gitu. Itu jam 10 mau diantar baksosnya, jam 8 pagi aku ketemu sama Menkoku. Untung ketemu terus kutanyain gimana, ada update gak, terus dia akhirnya cerita kan, gimana aku dihubungi kayak gini katanya mau diantar ke Secret BEM nanti jam 10. Langsung di situ aku langsung tuh kasih arahan lah ke dia lah buat langsung tolak aja, bilang bahwa kami mewakili nama UNY tidak menerima baksos apapun dari Polri. Akhirnya nggak diantar ke kita. Terus yang kedua itu nominalnya itu bahkan sampai 1M. Ada satu proyek yang kita disuruh ngerjain, terus nanti kalau misal proyek itu berhasil, nanti kita bakal dapat benefit dan sebagainya lah. Cuman sekali lagi, aku tumbuh di lingkungan yang idealismenya itu terbentuk cukup kuat. Jadi ketika aku jadi ketua BEM, tujuanku dari awal itu nggak akan bisa berubah. Mau dibeli seharga berapapun, itu nggak akan bisa berubah. Akhirnya kita tolak juga. Nggak tahu tuh akhirnya yang mengerjakan siapa, karena kalau nggak salah tetap masuk ke UNJ kok, cuman nggak lewat BEM pintunya. Jadi itu hal-hal yang menurutku cukup kontradiktif lah dengan marwah BEM dibentuk ya. Tapi kan pemberian dari tadi Polri ya? Iya, itu kan atas dasar juga mungkin atas dasar yang baik ya Mas dari pihak mereka gitu. Kenapa alasan pribadi Mas buat menolak gitu secara atas nama HM gitu? BEM maksudnya. Karena kita nggak tahu di belakangnya itu mereka mau apa. Oh iya. Setauku kemarin aku coba untuk tracking juga kan, kampus-kampus mana sih yang mereka menerima baksos BEM-nya. Ada salah satu kampus yang mereka itu menerima baksos, ya akhirnya mereka jadi alat. Mereka sering tuh ditanya informasi soal aksi dan lain sebagainya. Mungkin kalau nggak salah ya, waktu kemarin kejadian acap dulu Mas. Nah itu kan Mas Rajo masih menjabat ya itu. Masih. Nah, itu gimana itu Mas? Pendapatnya, terus responnya dari teman-teman Mas Rajo sebagai BEM, dan bisa ceritakan mungkin Yang rame kemarin, Agustus itu. Iya. Cukup kompleks sih. Kemarin Agustus akhir itu kan yang jadi permasalahan adalah tunjangan DPR sebenarnya. Tunjangan DPR sama statement pejabat publik yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Walaupun kalau misalnya kita lihat secara utuh, sebenarnya omongannya nggak salah ya. Cuman ketika itu dipotong kan jadi permasalahan besar. Kita tahu sendiri kan masyarakat Indonesia kan gampang terbakar gitu. Iya. Nah akhirnya itu aku sebutnya itu sebagai bubuk mesiu, tunjangan DPR dan juga statement dari tokoh publik itu aku katakan sebagai bubuk mesiu. Dan percikan apinya itu ketika ada almarhum Afan Kurniawan yang dilindas rantis. Itu kemarahan langsung benar-benar meledak. Nggak sampai 1 jam itu ada di sosmed. Penontonnya kalau nggak salah udah sampai berapa ya? Udah jutaan. Iya. Banyak banget. Mau di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya itu ramai banget. Nah, puncak kemarahannya itu di itu. Makanya setelahnya itu kalau nggak salah kan tanggal 28 ya. 28 atau tanggal 27 gitu. Aku agak lupa sih. Pokoknya 25 ke atas lah.
Akhirnya di Jogja itu diadakan konsolidasi. Kalau teman-teman kemarin ikut di Ciditiro, UI Ciditiro, itu kan ada konsolidasi. Nah, biasanya kita konsolidasi ini yang datang itu nggak banyak, paling 50-100-an orang lah. Itu dari mana aja mas? Banyak kolektif kok, dari univ-univ Dari di lain. Jogja itu ada, dari aliansi masyarakat itu ada. Dari masyarakatnya juga ada ya? Ada. Kalau dari luar Jogjanya juga ada nggak? Nggak ada. Hanya Jogjanya aja. Iya, cuma Jogjanya aja. Setauku ya. Iya. Cuman waktu konsolidasi kemarin itu yang datang membludak. Dari UNY itu kan kita kan tiap konsolidasi kan kita kumpulin dulu di UNY baru kita berangkat bareng kan. Iya. Biasanya kita kumpul di UNY paling yang berangkat paling 10-20-an orang lah. Itu udah banyak. Tapi kemarin yang berangkat dari UNY itu hampir 200 lebih. Motor kalau SC UNY itu kan ada jalan yang di depan SC gitu kan. Jalan depan SC itu sampai penuh motor. Nggak tahu 200-an atau lebih mungkin ya. Saya kita berangkat. Waktu itu kita ngira UNY ini masanya paling banyak. Tapi waktu kita sampai gila ternyata kita nggak ada apa-apanya. Akhirnya waktu itu walaupun konsolidasi tahapan aksi itu kan konsolidasi, teklat baru aksi. Harusnya konsolidasi itu nggak boleh langsung aksi karena nggak ada pembahasan teknis lapangan dulu. Itu di forum yang berbeda. Tapi waktu itu masa aksi itu udah pada nuntut buat aksi sekarang di Polda. Akhirnya ya udah dari aliansi memutuskan untuk membersamai karena kita kan nggak bisa nolak juga kan. Kalau kita misal aliansi nolak itu kan bakal jadi framing dan lain sebagainya, ribet lah. Akhirnya kita memutuskan untuk membersamai, dan yang dilakukan oleh aliansi kemarin adalah mempersiapkan mitigasinya secepatnya, yaitu otomatis teklat dadakan di situ. Orang-orang udah pakai berangkat ke Polda udah chaos, sekitar jam 5, jam 6 itu udah ada mobil yang kebakar, pagar udah jebol. Sudah, akhirnya singkat cerita, aksi itu jadi aksi yang cukup chaos lah, bahkan sampai pagi juga kan itu kan. Udah nggak terkendali ya? Udah nggak terkendali. Dan masanya itu benar-benar random. Kita nggak bisa membedakan mana temen, mana yang susupan dan lain sebagainya. Itu. Terus di tanggal setelahnya itu kan baru ada konsolidasi lagi kan buat aksi di tanggal 1, aksi damai. Iya. Akhirnya baru tuh ada aksi damai. Itu yang terkonsolidasi dengan baik. Itu lokasinya di mana mas? Yang aksi damai. Yang aksi damai atau aksi damainya? Aksi damainya di bundaran UGM. Oh. Kalau sebelumnya di Polda. Polda. Iya. Oh iya. Mungkin kalau dari tanggapan kita di Mas Rajes itu terkait sikap aparat lah, tingkat kepolisian, militer, ataupun dari mungkin DPR-nya itu sendiri, itu tanggapan pribadinya Mas Rajes itu gimana? Nggak ada yang benar. Kenapa Mas Rajes bisa bilang kayak gitu? Nggak ada yang benar. Ya kita kalau polisi aku nggak perlu jelasin lagi lah, karena kan udah jelas kan dari kasusnya Afan Kurniawan kan. Oh ya mas, menyambung soal kasus yang di bulan Agustus kemarin, itu kan terus kayak happening banget soal undang-undang perampasan aset bagi pejabat yang korupsi. Nah, menurut Mas Rajis sendiri, Mas Rajis itu ada di pihak pro atau kontra soal undang-undang perampasan aset itu? Aku nggak yang terlalu mengikuti RUU perampasan aset sih, cuman aku tahu beberapa hal terkait dengan RUU perampasan aset itu lah. Contoh salah satu poin yang dibahas adalah ketika ada pejabat korupsi itu benar-benar dimiskinkan total gitu kan, atau intinya nggak ada toleransi di sana lah ketika ada pejabat-pejabat yang korupsi siapapun itu. Aku cukup setuju dengan RUU perampasan aset kalau memang output yang terjadi pada akhirnya kayak gini. Cuman kalau kita lihat berapa ya 10 tahun terakhir itu kan nggak pernah kan RUU perampasan aset dijadikan program prioritas nasional kan. Yang dijadikan malah RUU TNI, RUU terus ada bentar lagi tuh RUU Polri dan apalagi lah, gak jelas lah. Artinya memang gak ada keinginan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini, Melegalkannya. iya. Kalau kita coba track back ke tahun 2019 kan ada demo besar juga kan, demo karena
ada RUU KPK. Mm-mm. Dan itu KPK dilemahkan dari yang sebelumnya KPK ini lembaga independen, akhirnya dijadikan lembaga eksekutif yang gampang sekali untuk dipengaruhi kekuasaan. Terus pegawainya dijadikan ASN. ASN ini rawan dimutasi. Kalau misalnya mereka bener dikit dimutasi, rawan Iya, dilakukan dimutasi. kayak gitulah. Mm. Ya udah, akhirnya setelah tahun 2019 itu kan operasi tangkap tangan jadi turun drastis kan Mm-mm. di Indonesia. Iya. Apalagi juga sekarang RUU Polri juga udah dilegalkan ya, guys. Jadi yang ku dengar kan gitu kan, udah dilegalkan kan. Jadi polisi ya punya hak gitu untuk tiba-tiba ya Itu menggunakan bukannya di hak KUHP, ya. bukannya di KUHP itu. Cuma yang saya dengar ya, Mas. Mungkin Sama terakhir nih Mas, aku mau nanya. Berarti kalau Mas Raja sendiri itu udah masuk di organisasi BEM itu berapa tahun berarti? Satu periode itu berapa tahun? Organisasi BEM. Di BEM itu udah berapa tahun? Maba itu aku langsung BEM, tapi BEM fakultas. Magang, staf magang, terus semester 2 langsung naik ke BEM Univ staf. Semester 4 jadi menteri, semester 6-nya ketua BEM. baik-baik. Dari pengalamannya Mas Raja sendiri nih, kan sudah mungkin Mas Raja juga udah pernah ikut aksi, sudah menjadi staf, sudah bisa menjadi ketua BEM juga. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang pernah Mas Raja alami waktu menjabat jadi ketua BEM atau mungkin saat melakukan aksi, dan itu bisa jadi pelajarannya Mas Rajes dan bakal Mas Rajes pegang nih, oh jadi prinsipku setelah aku tahu seperti ini aku akan seperti ini gitu. Mungkin ada suatu hal atau beberapa pelajaran yang Mas Rajes bisa ambil gitu. Banyak Mas. Apa ya, di tahun 2025 itu tuh menurutku tahun yang cukup Hektik. bukan hektik. Ya hektik iya. Cuman apa ya, tidak terprediksi aja. Oh iya, unpredictable. Kita bisa bersikap tenang ketika mengambil keputusan. Terus gimana kita bisa berpikir kritis, mengkritik, gimana cara kita bisa menerima kritikan yang baik. Banyak lah yang bisa dijadikan pelajaran lah Mas. Dan aku yakin bahwa pelajaran-pelajaran itu bakal jadi pelajaran yang value-nya itu nggak ternilai di masa yang akan datang. Dan pasti kita, setiap orang walaupun tidak mengemban sebagai ketua BEM atau tidak punya jabatan apapun, pasti punya value itu yang nggak bisa dibandingkan. Mungkin dari peristiwa kemarin ya Mas, yang pas bulan Agustus lalu, itu menurut Mas bagaimana tanggapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur DIY itu dalam menanggapi peristiwa Agustus lalu? Apakah dari Sri Sultannya tersebut bersifat netral atau agak condong kiri atau kanan gitu? Meskipun dia jabatannya selain gubernur yaitu raja di DIY. Menurutku yang dilakukan oleh Sri Sultan kemarin cukup bijaksana ya. Karena aku nggak tahu apakah selain Jogja itu ada kepala daerah yang turun juga selain Sri Sultan. Setahu nggak ada. Tapi kalau barangkali teman-teman ada yang tahu atau memang beritanya nggak sampai ke aku, nah itu bisa jadi bahan koreksi lah. Satu-satunya kepala daerah dan kepala provinsi ya, kepala daerah yang aku sebutkan di sini dalam cakupan provinsi yang turun di masa aksi itu cuma Sri Sultan Hamengkubuwono, setauku. Nah, dan waktu itu dia datang itu bukan sebagai gubernur, dia datang sebagai raja. Dilihat dari plat mobilnya. Iya. HPX. Nah, menurutku itu ada langkah yang cukup bijaksana. Mungkin jadi kita cukup. Terima kasih atas sharing-sharingnya pertama. Terima kasih sudah waktunya mungkin. Terima kasih Pak, semoga videonya bisa dinikmati walaupun pembicaraannya seputar mahasiswa. Semoga video ini bisa sampai kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.